Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, berkah. Jadi kita mau belajar yang namanya SQL dulu ya. Oke, siapa? Sebelum masuk ke backend kita sedikit aja dulu ke SQL. Hmm, Jadi SQL itu apa sih? SQL itu adalah sebenarnya sebuah bahasa pemrograman juga. SQL itu. Jadi SQL itu adalah singkatan dari Structure Query Language. Nah, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan memproses proses informasi. informasi pada relational database. Oke, jadi database itu nanti ada beberapa tipe juga ya. Ada yang relational database, ada yang no SQL atau non relational. Hmm, No SQL. Apa sih bedanya? Nah, kalau SQL itu relational database itu adalah database yang memiliki table-table. Jadi misalkan nanti ada table user, ada table text, ada ratings, ada movies dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau non relational database itu dia database-nya nggak punya table. Nah, jadi bentuk datanya tuh kayak gini. Untuk kayak kayak objek yang dulu pernah kita buat itu. Jadi nanti disimpan hmm, key-nya apa, objeknya apa gitu. Nah, itu non relational database, tapi kita nggak akan terlalu dalam ngebahas yang itu. Karena sekarang kita fokus di relational database. Nah, di relational database itu ada yang namanya struktur query language yang tadi SQL. Nah, SQL itu apa sih? SQL itu yang tadi udah kita bacain adalah untuk melakukan kayak operasi data, operasi pada database. Misalkan kita mau menyimpan data ke database, nah kita itu bisa menggunakan SQL. Kita mengambil data dari database, nah kita bisa pakai SQL gitu. SQL juga nanti terbagi jadi dua, ada yang namanya DDL. jadi Nah ini kita lihat, kita contek aja ke website orang. DDL itu adalah data definition language. Jadi data definition language itu yang digunakan untuk membuat table, terus merubah table, kita mau ngapus table, kita mau ngasih uh, ganti nama table dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak DDL itu yang digunakan untuk kita pertama ngebangun dulu tablenya mau kayak gimana, kayak struktur-struktur database-nya lah gitu. Nah, ada yang namanya juga DML atau data manipulation language. Nah, ini. Nah, data manipulation language ini yang nanti digunakan untuk kita nyimpen data, terus ngupdate data, terus kita ngambil data. Nah, itu dinamakan data manipulation language atau DML ya. Oke. Nah, salah satu contoh DML atau data manipulation language itu adalah select. Nah, ini MySQL select. Jadi MySQL select itu digunakan untuk kita ngambil atau select data dari database. Sebelumnya udah tahu kan database itu apa? Yan sama Her. Tahu, tahu, tahu. Oke, sedikit ya. Database itu adalah kayak tempat penyimpanan data. Contohnya, jadi nanti kita ada data employee, ada data person. Nah, semua data ini disimpan di database itu, basis data. Oke. Nah, contohnya ada yang digunakan untuk kita mengambil data. Sebagai contoh, kita punya tadi namanya table, terus kemudian kita punya table person. Nah, tadi kan kita ada salah satu contoh DDL yang namanya select ya. hmm,
select itu digunakan untuk kita menampilkan data dari table yang udah kita buat. Pada contoh kita di sini punya table yang namanya person. Bentar ya, masih refresh dulu ini kamu. Ini harus install The Beaver juga ya bro? Gak usah, nanti aja. Nanti aja Kita ya. pakainya pakai The Beaver boleh, tapi nanti aja. Oke. Atau mau sambil install sekarang juga boleh. Jadi pertama Oke. install The Beaver, sok sambil dicari The Beaver sama Laragon Hair. Apa? The Beaver Aragon. dan Laragon itu keduanya diinstal. Ini ada .io atau yang .com ya? Mana? The Beaver dulu. .io. Oh yang io. Ini. Oh, oke. Yang community apa yang pro? Yang community aja, yang pro mau bayar bro. Community. Kecuali mana udah pro. Anjir. Surprise, support of noise game. Kamu mana pakai yang pro itu? Enggak lah, community ini. Anjing gimana? Tuh, community. Windows. Sama Laragon ya. Laragon. Oke, pertama jelasin dulu di Laragonnya ya. Laragon itu apa sih? Jadi kayak misalkan database, terus aplikasi kayak gitu itu nanti untuk bisa dijalankan itu kita perlu yang namanya server. Nah, Laragon ini itu dia udah bisa menyediakan server untuk pertama PHPMyAdmin, Node.js, Python, Django, Flash dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya kita download ini, dia langsung bisa pakai MySQL sama bahasa-bahasa pemrograman lain. Nah, nanti di Laragon ini dia bakal ngebuat server MySQL versi 8 gitu, terus PHP 8 dan lain-lain. Tapi yang kita pakai di Laragonnya cuma yang MySQL-nya aja. Nah, kita nanti bakal pakai Node.js atau Nest.js untuk backend-nya dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi kalau ini kan tadi Laragon itu untuk kita membuat komputer kita sebagai server database-nya ya. Kalau The Beaver itu sebenarnya sama kayak kita browser kayak Google Chrome, kayak Safari, terus Internet Explorer. Nah, The Beaver itu sebenarnya sama seperti browser tapi untuk database. Untuk database. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat database pertama kita cari dulu webnya. Kan kita ketik webnya apa gitu ya. Nanti ketik webnya, dalam webnya itu nanti ada server. Dalam server itu nanti ada database yang di dalam server itu. Contohnya ini lokal, karena tadi kita udah pakai Laragon untuk buat server di lokal kita. Jadi komputer kita itu dinamakan sebagai lokal ya. Dan kita connect ke database server lokal. Nanti di server lokal itu nanti ada banyak bisa kita buat banyak database. Sebagai contoh nanti kita di sini buat database yang namanya learn. Nah, nanti di sini ada table employee, ada table person, dan lain ada kayak gini contoh modelnya untuk sampel. Dan arti ya jadi beda per apa itu Laragon, apa itu The Beaver. Bro, ini lagi install nih bro. Perlu dicek please kayak yang reset setting associate SQL. Coba share screen ya, pengen lihat. Oke. Share my screen.
Go live. Gak usah ya? Nggak usah, langsung aja next aja. Fix aja ya. Ini Wah, habis harddisknya tuh ya. bener nih. Ditaruh di DG tuh boleh ya? Boleh, boleh, boleh. List PC nih. Ini ada 125 GB, ini 127. Ini aja kali ya. Back di folder. The Beaver. Nah, sama seperti apa namanya? Tadi kan kalau di Beaver itu browser ya, kayak ibaratnya browser untuk database gitu ya. Hmm. Nah, ada juga yang lain. Kan kalau misalkan browser ada Chrome, ada Edge, ada Internet Explorer dan lain-lain lah. Ada juga yang namanya Yoke SQL. SQL Yoke. Jobs banget. SQL Aduh, Yoke. Nah, ini ada juga yang namanya PHP MyAdmin. ya kemarin. Nah, yang biasanya digunain untuk belajar sih ini. Tapi nanti juga kalau nggak salah dari bawaannya Laragon itu udah otomatis keinstall sih PHP MyAdmin. Mana ya? Coba lihat. Laragon. Loh, kok mati? Oh, nggak ada ya. Gimana sih? Orang lupa saya ada bukannya. Oh, sini kalau nggak salah. Nah, ini ada PHP MyAdmin. Tapi harus install dulu, ternyata nggak bisa. Oke. Udah bisa keinstall The Beaver sama Laragon, ya? Lagi bro, yang The Beaver-nya udah beres, yang Laragonya masih progress. Oke. Dicek dulu. Nah, jadi yang paling powerful sekarang itu yang paling banyak dipakai itu ya The Beaver ini, karena lebih enak lah. Tapi ada beberapa fitur juga yang kadang cuma ada di SQLio gitu. Ya sama lah, kayak itu mau preferensi aja, kita mau pakainya yang mana. Nggak masalah. Laragon. Computer later ya. Oke. Beres ya? Beres. Oke, sekarang kita bisa jalanin Laragonnya. Cara jalanin Laragonnya itu Close dulu udah bekerja. nggak masalah sih. Masa? Mau dipakai dulu kan sekarang? Dipakai. Oke, siap. Iya, so sekarang tinggal kita langsung aja chat start all. Nah, udah jalan, udah dijalanin Laragon. Oke, udah dijalanin ya Laragon. Nah, di sini kita bisa ngelihat pertama dia bakal membuat menjalankan 3 server nih. Yang pertama ada Apache. Apache ini adalah web server untuk kayak misalkan nanti kalau misalkan aplikasi kita di deploy, nah itu butuh yang namanya web server, kayak misalkan untuk load balancer dan lain-lain gitu ya, supaya bisa diakses lewat di seluruh dunia, itu butuh web server gitu. Terus yang kedua ada yang namanya MySQL. Nah, ini server untuk database yang tadi, karena kita pakainya MySQL, jadi nanti di sini nge-start MySQL. Oh ya, database juga ada beberapa tipe ya. Ada relational database itu nggak cuma MySQL,
ada PostgreSQL, ada Microsoft, ada MariaDB dan lain-lain. Tapi yang paling populer itu MySQL. Sekarang yang lagi naik daun sih sebenarnya PostgreSQL, tapi yang paling umum itu MySQL. Terus kemudian karena di sini orang udah buat Memcached, jadi ada server baru namanya Memcached. Tapi ini nggak perlu dikhawatirin, nggak usah ada ini, nggak apa-apa. Jadi ini Memcached itu server untuk kita menyimpan cache di dalam memori, di dalam RAM, supaya nanti jalannya aplikasi itu bakal bisa lebih cepat gitu. Nah, itu namanya Memcached. Nah, karena kita sekarang udah start yang service MySQL atau server MySQL, dari itu sekarang kita bisa connect ke database yang udah kita buat. Caranya pertama kita bisa sekarang kita bisa buka the beaver-nya. Bentar. Ini suka muncul ini bro, yang allow the beaver to communicate on this. Ini private network atau public? Allow aja langsung. Private apa public ya? Public aja. Public. Oke. Sampel database. Ya kayak gini ya bro, sampel. Udah dibuka ya untuk the beaver-nya. Udah. Nah, ini yang DAM tadi buat yang di Laragon ya bro, sorry ketinggalan. Gimana? Yang ini yang .sql yang di chat. Oh, nanti kita pakai. Nanti ya. Belum. Oke, kan ini tampilannya udah sama kayak gini semua ya. Jadi di sini itu pertama kita ada database navigator namanya. Nah, database navigator ini nanti kita bisa buat untuk koneksi ke masing-masing servernya gitu. Jadi nanti kita tadi udah jelasin, dalam satu server itu bisa kita punya banyak database. Misalkan nanti dalam satu server itu nyimpan aplikasi, ada namanya untuk human resource, terus nanti ada aplikasi untuk keuangan, ada untuk absensi dan lain-lain gitu ya. Nah, misalkan sebagai contoh, nanti aplikasi itu masing-masing aplikasi itu punya satu database. Nah, database-nya itu bisa kita simpan di server yang sama. Nah, sebagai contoh sekarang kita buat ada database, kita buat koneksi dulu ke lokal. Cara buat kita mengkoneksikan ke lokal, pertama kita bisa klik kanan di database navigatornya, terus kita tinggal create, terus connection. Udah. Create connection. Nah, di sini kita ditampilkan list tipe-tipe database atau engine database yang bisa kita pakai di beaver ini. Nah, karena kita sekarang servernya kita menginstal MySQL, kita tinggal klik MySQL aja terus next. Oke, udah. Nah, sekarang di sini kita dimunculin sama form yang dia minta kredensial dari database kita gitu. Jadi gimana ini tuh supaya dia bisa connect ke database itu, kita butuh username, password, sama hostnya. Host itu adalah IP address dari servernya. Karena sekarang kita menginstal servernya di local host kita atau di komputer kita bisa gunakan localhost langsung seperti ini, atau kita bisa gunakan home address kita, yaitu 127.0.0.1. Oh, itu tuh home address gitu ya? Iya, ini tuh localhost kita.
127.0.0. Oh, baru tahu nih bro. 127.0.0.1 itu sama dengan localhost ini sama aja sebenarnya. Nah, port ini bisa kita lihat yang tadi di Laragonia. Nah, ini itu adalah port dari service MySQL kita. Karena kita pakainya default, nggak dirubah-rubah. Secara default MySQL itu portnya itu pasti 3306, nggak pasti sih. Nah, nanti bisa kalau misalkan nanti kita ada udah di real world gitu ya, udah di kasus dunia nyata, port ini bisa diganti-ganti, nggak sesuai ya 3306, bisa aja 3307, 3308 dan lain-lain. Tujuannya supaya orang nggak bisa orang harus nebak-nebak portnya berapa dulu untuk bisa masuk mengakses sini gitu. Jadi supaya nggak default lah. Kalau default kan orang bisa nebak, oh punya akses ini, jadi bisa langsung connect gitu. Kemudian ada username ini adalah username dari database kita atau username dari server database kita. Nanti dalam satu server ini kita bisa punya banyak user untuk dikonfigurasi. Misalkan nanti ada user root. User root ini biasanya user yang memiliki semua akses pada koneksi yang sedang kita kita akses. Nah, biasanya dalam semua server itu basicnya pasti ada username root. Nah, karena kita di sini belum merubah password atau kita belum nge-set password atau apa-apa, kita bisa langsung tes connection aja. Oke. Nah, itu yang siapa itu yang Lian bisa langsung download aja dulu. Klik aja downloadnya. Nah, itu configuration ya. Download aja langsung. Oke. Itu dia kayak si developer-nya tuh ngasih tahu kalau misalkan mau connect ke server ini kita butuh driver ini gitu. Jadi si developer-nya dia bakal otomatis ngedownloadin Oke ya. Sambil nunggu download, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup sih bro, ngikutin aja sementara ya, karena kegunaan kayak nanti tuh muncul ada ini nih, ada local client gitu-gitu ya, binaries di ini nih, di server time zone gitu-gitu. Oh, itu nggak usah dihiraukan aja dulu. Hiraukan aja ya. Udah tes connection Her? Udah tadi tes connection, terus yang di download nanti muncul ini pas di okein. Coba tes connection lagi. Oke. Nah, setelah tes connection nanti bakal muncul di situ connected, artinya kredensial yang kita masukkan di sini itu sudah sesuai, sudah seharusnya. Nah, kalau misalkan kita rubah, misalkan jadi root, kita username-nya ganti jadi daho misalkan gitu ya. Kalau kita tes connection, nah dia bakal denied kayak gini. Karena dia nggak ada username yang namanya daho. Nah, kalau yang root ini sudah defaultnya ada, makanya ketika kita connect dia ngasih tahu, oh ini udah connect gitu. Isi. Yan pakai naon internet Yan? MNC. Dia mau itu ganti bro. Jelek di sini dia ngomong. Ini udah bagus segini mah. Aing nggak pakai kabel, pakai wifi jelek jadi di kamar. Belum dari kabel.
Anjay guys, juga bapak-bapak komplek lah ya mah. Kacamata orang Ya. potong Tinggal nyawa manuk. Nah, eta manuk nggak play eta. Sarung weh. Iya bener orang yang pakai sarung. Buka ini sancur kieu Coba tuh. Mau balik kita. Udah bro, udah pakai obat aing pakai Trandual otong koil mana apal tuh? Oh. Iya. Eta Pakai lebat mikir sih mah. Ya udah, lebat mikir Serangan teuing mata kok. Single fighter cina euy. Oh, aneh. Mata rontok aneh. Mata kurang belajar ngoding meh di baturannya. Bener. Ini orang report ke Mas Arif ini. Mana progresnya udah gimana? Nanti mana coba Ada. diganti aja. Siap. Nanti orang jadi tukeran sama mana orang ke orang marketing. Boleh. Kemarin belajar juga ya? Belajar. Nah, itu berarti username root itu udah diganti passwordnya ya. Coba dibuka lagi. Waktu itu username-nya apa? Oh, bukanya di situ ya. Change root password aja langsung. Oh, stop dulu. Kosongin aja coba, bisa nggak? Oh, nggak bisa lagi. Ya aja bebas aja, satu aja. Atau root juga aja. Oh boleh lah. Iya. Itu doang nggak apa-apa. Satu udah, sok start lagi. Nah, sekarang passwordnya diisi satu. Tes connection. Tulis anjing. Nggak apa. Ya tes dulu boleh. Nah, udah bisa connect ya. Nah, ini juga udah bisa connect. Oke, setelah finish, nanti di sini bakal muncul nih server kita. Server database kita gitu. Nah, karena di sini udah ada banyak database di server lokal orang. Jadi bakal muncul kayak gini. Nah, sekarang kita coba buat database baru. Caranya, ini kan ketika kita klik localhost ini, dia bakal pertama muncul user, database, administrator dan lain-lain. Tapi kita kebanyakan waktu itu kita bekerjanya di sini, di database ini. Karena kalau di user ini biasanya kerjaan dari sistem administrator. Kita seharusnya nggak boleh ngoprek user gitu. Oke. Untuk create database kita bisa pakai command line aja biar terbiasa gitu ya. Apa? Pakai command line, pakai commandnya, atau bisa langsung aja deh gini aja. Langsung aja create new database di sini. Ini klik kanan. Kalau di database klik kanan, create new database. Create new. Nah, sekarang kita kasih nama misalkan apa? Employee, oke. Oke, langsung aja enter. Nice. Ada sysnya juga ya. Ini bahan collectionnya Latin aja langsung. Langsung aja. Nah, nanti yang Latin dan lain-lain itu, yang tadi collection itu gunanya nanti untuk, tapi orang juga masih kurang tahu sih bedanya apa ya. Tapi salah satu pengaruhnya itu nanti ada data yang biasanya nggak bisa kesimpan. Kayak misalkan kita punya kayak gini gitu. Nah, ini itu kalau misalkan kita pakai yang UTF-8 biasanya nggak akan kesimpan, atau emoji zaman sekarang gitu kan. Ya kayak gini. Nah, ini tuh nanti nggak akan kesimpan di database, jadinya bakal nge-errorin database. Kayak dulu pernah ada kasus break database. Nah, ini
Nah pokoknya sampai perusahaan rugi berapa miliar dan lain-lain lah, kalau nggak salah kemarin si Sarif pernah cerita. Nah itu nanti pengaruhnya di situ, tapi kita nggak usah terlalu hiraukan dulu. Oke, nanti dalam database ini bisa ada Oke. yang namanya tables, ada yang namanya views, index, procedure, triggers, dan events. Tables itu ya isinya nanti kita berisi dengan table-table yang ada di database, yang tadi relationship yang bakal bisa nanti kita buat gitu. Nanti di table itu misalkan ada masing-masing objek. Kayak kemarin kita ada yang belajar di objek itu, misalkan kayak Mm-mm. kita mau bikin aplikasi balapan gitu kan ya. Mm-mm. Aplikasi balapan objeknya ada apa aja? Ada pembalap, ada mobil, ada sirkuit. Nah itu tuh masing-masing nanti jadi table-table yang ada di database-nya. Nah sekarang karena kita mau belajar, kita mau bikin table untuk aplikasi employee misalkan gitu ya. Mm-mm. Nah kira-kira ada table apa aja kalau employee? Ada nama ID, orang. nama orang, alamat. Ininya dulu, tablenya dulu. Kalau itu propertinya. Properti table. Kan biasanya nanti ada table namanya untuk simpan data employee-nya itu sendiri, nama employee itunya sendiri. Misalkan kita buat table namanya employee. Nah baru di dalam table employee itu ada yang namanya ada kolom. Kolomnya itu bisa ID, bisa nama, bisa tanggal lahir dan lain-lain. Pokoknya semua yang berhubungan dengan employee lah ya. Nah, kemudian misalkan ada table apa gaji. Nanti gajinya ada, misalkan ada kolom ID, terus employee ID-nya berapa, gajinya berapa, dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang namanya table. Nah sekarang kita coba buat table yang namanya employee. Nah cara buat tablenya yang paling gampang itu kita bisa langsung klik aja di sini create table gitu. Tapi ya udah gini aja ya, pakai yang create table. Nanti kita bisa lihat juga nanti hasil DDL dari create table ini. Yang tadi DDL DML masih ingat? DDL ada sama DML ya. Kalau DDL tuh definition ya. Kalau DML itu manipulation, kayak untuk insert data dan lain-lain. Nah kalau DDL itu untuk create table, alter table, drop database dan lain-lain ya. Nah, itu namanya DDL. Nah nanti kita coba buat di sini. Udah coba create table? Ini udah bro, ya? Udah kayak gini udah ya. Muncul ya. Nah yeah. udah sama ya tampilannya kayak gini ya. Oke, yang pertama ada yang namanya table name. Table name-nya itu ya udah nama tablenya apa gitu. Kayak misalkan kita sekarang mau buat table employee. Udah kita tinggal buat aja employee gitu. Habis itu nah dalam table employee ini ada yang namanya kolom juga, yang tadi kita udah sebutin. Yang pertama ada kolom namanya ID. Namanya ID. Itunya apa? Tipenya integer ya? Boleh tipenya integer. Oke. Nah, dalam sebuah table itu biasanya wajib harus ada kolom yang menjadi primary. Apa sih primary itu? Primary itu adalah sebuah kolom yang membedakan antar baris dari setiap datanya gitu. Misalkan nanti ada kolom namanya ID, terus nanti ada nama, tanggal lahir dan lain-lain ya, contohnya kayak gitu. Nah kan setiap orang bisa aja punya nama yang sama. Misalkan nanti ada data penduduk Indonesia, terus nanti ada namanya Ramdhani misalkan gitu ya. Nah kalau misalkan kita nanti suatu saat mau ngerubah employee yang namanya Ramdhani, itu misalkan kita mau ngerubah tanggal lahirnya aja. Nah kalau misalkan kita ngasih perintah kayak misalkan tolong rubahin data employee data tanggal lahir employee menjadi tanggal sekian yang memiliki nama Ramdhani. Nah sedangkan yang namanya Ramdhani itu banyak. Padahal kita ingin merubah satu aja gitu. Nah itu bakal jadi chaos nanti datanya.
Makanya dibutuhkan yang satu namanya primary key untuk identifikasi pembeda data setiap ininya gitu, setiap baris datanya. Nah, primary key ini biasanya karena dia menjadi pembeda satu sama lain itu harus unik. Jadi setiap data itu nggak boleh ada yang sama gitu. Nah, karena di sini kita tipenya integer, otomatis kan angka ya. Angka kan bisa aja kita masukin namanya ID data yang pertama ID-nya 1, ID yang data yang kedua ID-nya 1 lagi. Nah, itu kita bisa aja kita buat kayak gitu, tapi itu nggak baik gitu. Ya, karena tadi tujuannya untuk ID ini untuk pembeda satu sama lain. Nah, maka dari itu ada yang namanya auto increment. Di sini bisa kelihatan ya auto increment. Ada. Auto increment ini tujuannya adalah supaya setiap kali kita masukin data, si ID ini bakal otomatis mengisi pada urutan selanjutnya ya. Contohnya, pada saat kita buat data satu employee namanya Harry. Nah, nanti si ID ini tanpa kita harus isi, otomatis datanya sudah bakal terisi dengan urutan terakhir dari jumlah datanya ya. Terus kemudian nanti karena yang ini Harry datanya masih kosong, kita masukin Harry, nanti otomatis ID-nya bakal keisi 1. Terus yang misalkan kita mau masukin data lagi misalkan namanya Parulian. Nah, otomatis data yang kedua itu bakal terisi data ID-nya dengan 2. Oke. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Bro, sorry bro, tadi mau nanya yang dirimu pas masukin integer itu gimana ya? Ini kan udah muncul. Klik apa? Mana tuh? Itu tinggal klik kanan aja dulu di situ ya. Di sini. Di list column-nya di sini nih. Bisa kelihatan ini orang. Sebentar. Oke. Nah, ini klik kanan, klik new column. Oke. Oh iya benar bro. Salah aja ya. Oke, misalnya employee. Jangan employee, ID ya. Oh iya ID ya. Kita mau bikin kolom ID. Oke, sip. Udah ya. Sip. Ada mau ditanyain? Kalau yang unik ini berarti yang bisa dipakai apa aja? Kayak email berarti bisa ya? Email bisa, tapi seharusnya sebaiknya jangan. Karena bisa jadi nanti ada data yang misalkan kita buat ulang gitu ya. Itu nanti emailnya bisa jadi sama dan lain-lain. Kayak misalkan nanti ada data history itu kita nge-insert data yang sama ke dalam table gitu. Nanti ketika kita nge-insert data yang sama tapi yang berbeda cuma namanya aja, misalkan emailnya sama, nah itu kalau dijadikan unik itu bisa jadi masalah ya. Kalau misalkan kita bikin database password, email user dan password gimana berarti? Uniknya apa? Username bisa, email juga sebenarnya bisa sih, nggak masalah sih kalau memang mau gitu, mau email, tapi harus dipastikan kalau email itu memang unik gitu. Tapi kalau orang sih lebih prefer ID aja supaya udah pasti uniknya, setiap data nggak akan ada perbedaan satu sama lain gitu. Oke. Nah, karena ID ini kita bakal set menjadi primary key. Nah, primary key itu kalau di sini dianggapnya sebagai constraint. Constraint itu nanti kita bisa mendefinisikannya. Oke. Pertama kita tinggal klik aja di sini ada kolom namanya constraint. Setelah itu kita create new constraint. Nah, nanti kita klik yang ini, kita definisikan di sini kan tipenya primary key ya. Ini artinya kita mendefinisikan primary key yang kolom yang mana ya. Kita centang yang ID-nya aja karena di sini baru ada ID. Oke. Nah, setelah ini nanti otomatis si table ini memiliki constraint atau primary key yang bernama ID gitu. Jadi kita harus definisikan karena nanti ini kegunaannya bisa jadi untuk indexing dan lain-lain gitu ya. Nah, ini jangan lupa auto increment-nya dicentang dulu. Udah ya? Udah. Oke. Selanjutnya kita bikin kolom baru, misalkan namanya first name. Atau jangan first name lah, nama lengkap aja. Harus pakai itu ya, underscore ya? Iya, nggak boleh pakai spasi dan lain-lain. Oke. Nah,
Ini ada data tipenya varchar. Varchar ini apa sih? Sebenarnya varchar itu sama aja kayak string biasa. Oh, Tapi dia ada lengthnya berapa. Length ini itu artinya jumlah karakternya harus ada berapa gitu. Bukan harus ada berapa, maksimal karakternya berapa. Nah, ini penting untuk optimization database kayaknya. Jadi nanti pilihnya misalkan yang varchar aja. Varchar terus kita varchar isi aja, oke. 100. Tapi kalau misalkan nanti ada suatu saat kita mau buat namanya apa? Biodata atau jangan biodata apa ya? Selamat. Alamat misalkan gitu. Hmm, Alamat itu kan bisa jadi lebih dari 100 karakter ya. Nah, bisa kita jadi. tinggal rubah aja di sini. Jadi misalkan berapa? 1000 Oh, gitu. Nah, tapi kalau misalkan tipe datanya atau jumlah karakternya udah lebih dari 1000, itu baiknya kita gunakan yang namanya tipe data long text. Ada lagi namanya long text wait. gitu. Kalau karakternya dari 1000, Oke. Nah, untuk tipe-tipe data lainnya bisa kita lihat di sini ketika kita klik di sini. Ada big integer, ada big unassigned, binary, bit dan lain-lain gitu ya. Nah, udah tahu kan bedanya big integer sama integer itu apa? Ya bro, kalau big integer tuh pokoknya integer tuh ada maksimalnya lah berapa miliar atau berapa triliun ya kemarin tuh. Kalau Betul. big integer tuh lebih dari itu gitu, nggak terhingga lah. Iya, jadi kalau integer itu batas maksimalnya itu 2,4 miliar. Nah, ini maksimalnya gitu. Kalau big integer itu nanti ada lagi ininya, limitnya gitu. Pokoknya yang pasti karena tulisannya big ya berarti lebih besar dari ini seharusnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang misalkan kita simpan database-nya. Oh, alamat Nah, ya. kita simpan tabelnya, tinggal kita pencet Ctrl S aja. Nah, Betul. ketika kita pencet Ctrl S di sini itu bakal muncul yang namanya DDL yang tadi kita udah ini kan, yang udah kita yang tadi udah kita jelasin gitu ya. Nah, Ya. ini DDL ini yang nanti digunakan untuk membuat tabel kalau kita misalkan mau pakai yang namanya DDL. Tapi karena kita di sini udah gampang gitu ya, create table, tinggal klik kanan, kolom, gitu-gitu. Kita bisa langsung klik persis aja. Nah, ini bisa di copy dulu untuk referensi nanti. Jadi nanti ketika Gimana sih? kita kenapa ya? Sorry, gimana tadi bro? Ini kan Ctrl S snap. aja. Udah gitu aja. Nah, Ini di udah copy. gini copy, tapi untuk catatan aja sendiri ini sebenarnya nggak akan kita pakai juga nggak apa-apa. Nah, untuk menyimpannya kita tinggal klik persis aja ini. Chip. Oh, sorry. Karena ini primary key itu nggak boleh nol atau nggak boleh kosong nilainya. Jadi kita harus cek not nolnya gitu. Di yang tadi. Unik. Not nolnya harus checklist. Oh ini ya. Nanti kita save lagi ketika kita persis. Oke. Udah berhasil. Oh iya benar. Oke. Mantap. Berhasil ya? Mesin. Oke, nah sekarang kita udah punya table yang namanya employee sama table employee aja sih. Kita baru punya table yang namanya table employee 1. Nah, sekarang di table employee ini perhatikan ya, ini beda ya. Ini yang logonya kayak gini, ini database. Yang ada di dalam table ini table employee. Seharusnya kita ganti aja nama database-nya. Tapi nggak apa-apa lah, sementara gini aja dulu ya. Oke. Nah, di sini di table employee ini kita punya pertama namanya properties. Properties itu yang tadi. Pertama kita ada table name-nya apa, engine-nya apa, kolomnya ada apa aja, terus constraint-nya apa dan lain-lain seterusnya gitu ya. Ya. Nah, di sini ada DDL-nya yang tadi apa gitu ya. Nah, ada juga yang namanya data. Data ini yang nanti kalau misalkan kita datanya udah ada, nanti bakal bisa muncul di sini datanya. Nanti kita bisa lakukan operasi pencarian gitu dan lain-lain gitu ya. Bisa ngambil, bisa masukin. Nanti ketika masukin ada datanya bakal muncul di sini. Nah, kemudian ada IR diagram.
Nah, IR diagram ini yang biasanya nanti dipakai untuk dokumentasi. Yang kalau misalkan sekarang itu dipakai sama technical writer untuk ya buat dokumen-dokumen lah gitu. Nanti tabelnya ada apa aja. Terus nanti kita bisa lihat di sini. Karena di sini kita baru muncul satu, baru buat table employee, belum ada relasinya, belum kemana-mana. Nah di sini cuma muncul kayak gini aja. Tapi nanti kalau misalkan udah ada contohnya banyak table kayak gini. Iya, artinya otomatis ke generate apa kita harus nyambungin sendiri? Otomatis ke generate, tapi nanti kita dalam pendefinisian database-nya kayak yang tadi itu harus definisikan dulu. Nah ini contoh yang DDL yang IR diagram yang tabelnya udah banyak. Anjir, clear. Pusing ya? Ya pusing saya juga. Oke. Mantap. Nah sekarang gimana sih caranya kita mau masukin data ke sini? Nah bisa aja secara gampang kita tinggal klik tombol sini. Ini untuk masukin data ke tabel pakai the beaver-nya. Tapi kan kalau misalkan nanti kita real world case-nya kita mau masukin datanya kan nggak mungkin kan lewat sini gitu kan. User yang sekarang kita gini kan nggak tahu the beaver itu apa dan lain-lain gitu. Nah gimana cara masukin datanya? Cara masukin datanya itu menggunakan yang namanya API gitu. Nanti kan user berinteraksi sama aplikasi kan. Nah setiap aplikasi ini misalkan nanti contohnya attendance ya contoh. Kok belum mapping kan? Mana sih Her mau attendance Her? Kenapa? Oh ini dashboard attendance. Contohnya dirimu nggak share screen bro? Oh nggak share screen gitu? Share screen-nya di ini terus, di beaver terus. Oh enggak, ini share screen. Oh iya. Ya, itu mah kayaknya aku Pak. Oh iya Aku didiamin tadi itu. Sebentar aja. Nah contohnya ini ya, contohnya aplikasi attendance gitu ya. Nanti ketika misalkan kita klik kehadiran, otomatis kan dia menyimpan ke database. Nanti di aplikasi ini kita ada beberapa berbagai macam logik dan lain-lain sampai akhirnya kita menyimpan ke sini. Nah kenapa kita pertama belajar database dulu supaya kita tahu komen atau perintah apa yang kita bisa tuliskan supaya aplikasi itu bisa menyimpan sampai ke database. Oke. Yang pertama kita belajar yang namanya comment insert. Jadi gimana itu scriptnya? Cepet banget. Sorry. Langsung dua. Kalau untuk script itu kita pencet F3 atau bisa langsung di sini klik kanan. Mana ya? Oh ini aja nih SQL ini. New script. Oh. Atau bisa tiba-tiba situ ya. Sorry. Oke, udah ya. Nah, untuk insert itu karena kita sekarang udah tahu dan harus tahu data apa aja yang kolom apa aja yang ada di database. Makanya kita bisa lihat yang tadi namanya di employee itu ada yang namanya properti-propertinya atau kolom-kolomnya gitu ya. Nah ini tuh semua yang tidak auto increment itu wajib diisi dan not null ini wajib diisi. Yang di checklist berarti kan nggak boleh null ya isinya. Nah ini harus diisi. Tapi kalau ini kan nama lengkap boleh dikosongkan, alamat boleh dikosongkan gitu ya. Oke sekarang data di employee itu yang mau kita isi itu pertama ada satu nama lengkap. Dua alamat. Contohnya gini. Nah caranya untuk nge-insert itu pertama kita ada command yang namanya insert. Oke, command insert. Habis itu into. Habis itu nama tabelnya apa? Misalkan tadi nama tabelnya kan kita employee.
Nah, ID. setelah itu, bentar. Nah, jadi lupa komennya apa. Ini. Insert into, habis itu di sini kasih kurung buka kurung tutup. Nah, bisa jadi kita cuma mau mengisi alamatnya aja misalkan. Alamat. Habis itu atau di sini list kolom yang mau kita isinya itu dalam sini itu. Misalkan pertama nama lengkap, terus alamat gitu ya. Pakai koma aja ya. Setelah itu kita definisikan values-nya apa. Pertama, values-nya. Nah, ini harus sesuai urutannya. Misalkan di sini nama lengkap. Otomatis di sini yang pertama harus kita isi itu nama lengkapnya. String. Nama lengkap misalkan Ramdhani. Di situ alamatnya misalkan jalanin aja dulu gitu ya. Oke. Nah, setelah ini kita bisa eksekusi perintah ini dengan cara Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter. Ini komen di beaver-nya ya. Nah, setelah kita pencet Ctrl Enter, nanti di sini bakal ada statistiknya. Update row 1. Ini 1 karena kita cuma memasukkan satu data gitu. Nah, kita juga bisa masukin sekaligus banyak data secara bersamaan. Bisa dengan cara setelah ini kita koma lagi, terus kita masukin lagi buka kurung tutup kurung, terus value-nya apa, misalkan Harry. Masukin value maksudnya ya, banyak value ya. Iya, betul. Jalan sana. Misalkan di sini ganti jadi Lian. Jalan aja. Nah, sekarang ini bakal kita masukin dua data. Yang pertama data ini, yang kedua data ini secara bersamaan. Nah, tujuannya ini itu supaya operasi database itu lebih cepat daripada kita satu-satu. Nah, kalau misalkan kita satu-satu kan pertama kita jalanin dulu query ini, setelah itu jalanin query yang sama gitu. Nah, itu lama. Loadnya lebih besar lah. Tapi kalau misalkan kita jalanin secara bersamaan kayak gini, itu loadnya nggak terlalu banyak gitu. Ketika kita enter, nah dia bakal masukin updated terus 2. Otomatis artinya dia masukin dua data ke dalam table employee. Oke, balik lagi ke table employee yang tadi. Romero lu bentar. Kenapa? Apa error ya? Nggak ada yang dipilih database-nya katanya. Oh, sorry, bentar, Pak. Apa aja errornya ya? Database no database selected. Oh, karena yang pertama kita ini dia nggak tahu mau mengoperasikan di database yang mana. Sebagai contoh kan tadi kita udah koneksi ke localhost. Di localhost itu ada banyak database kan. Nah, caranya untuk script yang ini kita pengen mengeksekusi di database yang mana, itu kita tinggal klik yang ini aja. Database yang aktif yang mana sih gitu. Tadi di employee ya, Bro? Yang ini nih. Gitu ya. Oh ya. Nah, munculin script tadi gimana, Bro? Telat kayaknya diriku. Munculin apa? Script itu yang localhost script. Ini? Oh, bukan. Ini yang table yang localhost scriptnya yaitu. Ini F3 aja ya. F3 atau ini. Oke, udah bisa ya, masuk. Oh iya, local script F3 ya, pencet F3 ya? Iya, F3. SQL bisa ini nih. Yang nggak bisa apa, Bro? Jadi, tombolnya beda soalnya. Yang HP mahal, laptop mahal, mohon maaf, Bro. Oh iya.
Iya, itu beda laptop Kayak lama FN, pakai FN nggak bisa? FN coba ya. FN F3. Oh iya bener pakai FN. Atau klik tombol yang ini ya, ada di sini SQL. Udah Oh, bisa FN. pakai FN dulu tadi bro. Oh nggak bisa di copy paste ya tadi yang udah. Oke, ini kelihatan ya share screen ya. Coba lihat bro. Oh iya kelihatan. Yang di sini yang table employee, yang di sini scriptnya ya. Tadi dipindahin. Oke, udah mana sih Harry? Udah dijalanin query-nya Her? Ini belum ini mau ngetik nggak bisa ya? Apa tadi? Kenapa bang? Bisa. Coba masa Di nggak bisa local ngetik? di localhost scriptnya? Masa sih? Bentar. Kayaknya Bluetooth-nya tadi kepencet. Eh, Aduh, nah, iya bisa. oke. Ini kan insert. Nah, jadi values dari umum lah dari satu dong. Tadi teh untuk jalanin tinggal execute aja ya? Ya, atau control enter execute-nya biar lebih cepat. Oh iya, control enter. Error tinggal di SQL error you have in your syntax check the manual correspondent. Itu pakai kurung biasa kan, bukan kurung Kurawa? Kurung biasa bro. Nama lengkap. Oh ini cuma satu. Harusnya alamat. Oh iya, betul. Di control enter. Apa ya? Coba copy-in lihat Her. Itu kurang jelas. Itu insert, bukan insert. Iya kurang satu. Nah, nah. Apa nih? Headline satu. Oh ini ya resultnya beda ya. Diriku segini ya di sini ya. Benar-benar coba. Masih error. Insert into employee, nama lengkap, alamat, values, Harry Cahyo. Coba kirimin Her, nggak kelihatan Oke bro. Yang insertnya aja, yang insertnya. Yang ini nggak usah ya. Yang ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini mah komen aja biasa. Nah, coba kirim Her. Oh iya, itu komennya. Dihapus aja Her. Itu catatan aja sih. Stripnya 2. Nah, oh tetap itu. Hapus aja Her, hapus aja. Itu untuk ini aja sih, untuk kayak komen biasa. Nah, tetap. Nama spasi lengkap itu, jangan pakai spasi. Coba. Nah, gitu. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke table employee-nya. Nah, table employee itu nanti ketika kita refresh, nah kita bisa refresh, pencet tombol di mana ya? Refresh ini, atau kita bisa pencet F5. Itu nanti ketika kita refresh, data-data yang tadi kita masukin itu udah ada. Ada ya? Ada ya? Punya Harry ada. Kenapa? Iya, disitu klik dulu datanya ya. Tadi employee itu ada database. Nah, itu table. Buka tabelnya. Nah, itu tabelnya buka. Double klik. Di tabelnya, di nama tabel. Nah, buka data di atas.
Nah itu, nah di situ bisa di refresh. Nah itu datanya udah muncul ya. Nah itu contoh cara memasukin data employee ke table employee gitu. Tadi data yang tadi kita masukin. Nah udah ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Hmm, oke cukup ya. Eh, Oke selanjutnya, nah kita mau ini cara insert data ke table employee ini ya. Nah selanjutnya ada cara menampilkan data yang sudah diinsert. Oke, nah anggap di sini table employee ini kita nggak kelihatan ya. Kita dalam aplikasi itu kan nggak bisa ngelihat ya table employee itu isinya apa gitu. Nggak ada browsernya kayak gini. Nah, gimana caranya aplikasi bisa menerima data dari database? Caranya ada query yang namanya select. Apa sih select itu? Select itu adalah untuk menampilkan data yang udah dimasukin ke ini. Pertama, ininya adalah pertama select. Selectnya ini tujuannya untuk memilih kolom-kolom apa saja yang mau ditampilkan. Misalkan kita mau menampilkan nama lengkap doang, kita tinggal tulis nama lengkap. Oke. Terus fromnya ini tuh from table mana. Misalkan kita cuma, karena sekarang kita cuma dari table employee, ya udah kita tinggal tulis aja from employee. Oh, tabel ya from tuh ya. From employee. Habis gitu, nah setelah table employee ini ada namanya alias. Alias itu untuk identifikasi setiap tabelnya. Ini bisa didefinisikan, bisa tidak. Ini nanti misalkan kita definisikan, itu nanti setiap kali kita mengakses kolomnya kita harus pakai aliasnya. Tapi nanti ini dipakainya untuk kalau udah join. Nah, nanti ketika kita execute kode ini, yang artinya pertama kita jelasin dulu. Select nama lengkap. Artinya kita bakal menyelect atau menampilkan kolom nama lengkap saja dari tabel employee. Nah, nanti ketika kita execute, control enter, nah dia bakal menampilkan nama lengkapnya aja. Sok dicoba dulu. Siap. Seru nih begini-begini. Seru ini. Pasti seru Untuk di awal. SQL kayak gini doang, nggak kayak gini doang sih. Ya kalau misalkan udah jago sama SQL, udah master gitu ya, bisa jadi data scientist. Data scientist itu yang bisa dibilang bayarannya tinggi banget. Iya. Nah itu biasanya ya kayak gini, harus masterin SQL dan lain-lain. Wih, bener nama lengkap. Bisa ya muncul ya? Muncul. Tapi kenapa satu ya, bro? Diriku kan di sini ada dua nih. Mana? Coba lihat. Datanya ada dua. Kenapa yang muncul satu? Ada yang salah ya? Datanya ada dua. Ini nama Daho sama Harry. Nah itu kan baru query-nya aja, udah di-execute belum? Kalau misalkan baru query-nya aja, itu nggak akan menyimpan ke database ya. Itu bakal menyimpan ke database itu setelah di-execute, setelah dijalankan. Execute tuh di execute ini ya? Langsung aja di baris datanya di sini misalkan, langsung kontrol enter. Oh, baris datanya ya? Nah sekarang dia nambah lagi 2 data. Oke. Iya. So, sekarang coba tampilin lagi. Nah gitu. Anjir. Tapi ada 3 jadinya ya? Iya, karena pertama tadi udah masukin dulu yang satu. pertama kan masukin 1 Harry.
Terus kemudian Iya. kita masukin lagi 2 gitu. Oh, isi. Oke, ini untuk select nama lengkap from employee. Nah, misalkan nanti kita mau tampilkan lagi apa alamatnya ya, tinggal kita tambahin di sini koma Pakai alamat. koma. Oh, isi. Ini untuk menampilkan nama-nama sama alamat gitu. Oke. Table. Oke. Koma alamat. Jadi, hmm, ya, muncul bro. Bisa? Bisa bro. Bisa ya? Ya, Oke. aman. Aman ya. Nah, kadang misalkan kita mau nampilkan mau ngambil data yang ID satu aja, yang tadi kan kita misalkan mau unique identifier-nya pakai ID ya. Mm-mm. Nah, misalkan kita mau ngambil yang ID satu aja. Nah, ada yang namanya clauseware. Clauseware ini digunakan untuk mengambil data spesifik dengan Unik. apa namanya, bukan unik aja, dengan kriteria yang mau diambil gitu. Misalkan nanti kita mau ngambil yang ID-nya 3 misalkan, kita bisa definisikan where ID sama dengan 3. Misalkan di sini kita tambahkan kolom ID-nya juga ya, supaya nanti kelihatan. Hmm. Nanti ketika kita execute, jalankan, nah di sini bakal mengambil hanya data yang ID-nya 3 gitu. Atau nanti bisa dengan yang lainnya, bisa mau misalkan where nama lengkap sama dengan Lian, misalkan gitu. Nanti dia bakal munculin yang nama lengkapnya Lian. Gitu. Ini nggak cuman ini, nanti kalau misalkan ada beberapa kolom ya bisa kita nanti pakai di sini gitu. Hmm. Sebagai where clause. Nah, oke. Sedikit ngejelasin lagi ya, balik lagi. Pertama di sini select. Select itu kita mau select apa aja kolomnya. Kita mau menampilkan kolom apa aja. Nah, setiap kolom nanti dipisahkan dengan koma. Kemudian from ini nanti kita isi dengan nama tabelnya apa. Artinya kita mau menyelect kolom ini dari tabel apa. Nanti kalau Mm-mm. misalkan dari tabel ini ada kolom yang nggak ada, nanti bakal muncul error. Terus where ini kita untuk mendefinisikan hanya ambil yang memiliki nama lengkap Lian. Atau misalkan kita mau pakai yang ID 3 dan seterusnya. Nah, ini bebas ya, mau kayak gimana aja. Nah, ini contoh yang menggunakan ID 3. Mengambil yang kita yang memiliki ID 3 datanya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Tadi sorry bro, mau ngulang bro. Itu nanti kan select kita mau ngambil apa gitu ya. Nah itu yang ID nama lengkap kan kayak value-nya ya. Nah Ini from kolom. itu kolom. Mm-mm. Kolom. Oke. Kolom Ini kan siap di. dalam table employee ya, contoh yang ini. Mm-mm. Table employee kan punya berapa kolom nih? Ada 1, 2, 3 yang tadi kita buat ya. Mm-mm. Nah, nanti kita mau select apa aja. Misalkan kita mau nama lengkap sama alamatnya doang, bisa tinggal di sini tulisnya nama lengkap sama alamat aja. Nah, ada juga, bisa juga kita pakai bintang. Bintang ini artinya kita mau ngambil semua kolomnya. Jadi tanpa kita mendefinisikan satu-satu gini kan. Nah, Mm-mm. kalau misalkan nanti ada, misalkan dalam satu table ada 50 kolom. Nah, itu repot kan? Kita harus nulis satu-satu, Iya. dan nanti kalau misalkan ada satu tipe kita harus cari di mana-mana gitu, bingung. Nah, kita bisa pakai bintang untuk otomatis mengambil semua kolomnya gitu. Nah, gitu. Ambil itu dulu. Select bintang
Alright. Oke. Yang mau tanyain? Yo, Cukup. tapi jadi bingung aing mah yo. Kegunaan pemakaiannya gimana maksudnya? Oke, pemakaian nanti di back end-nya gitu ya? Atau gimana? Nah itu masih belum ada bayangan gitu. Oke, contoh nanti penggunaan di back end-nya itu ini aja ya. Titik modul service. Nah, kalau di back end-nya itu cuman kita udah ada konfigurasinya yang nanti otomatis ngebuat query-nya gitu udah otomatis dibuatin gitu. Nah, ini contoh salah satunya. Tapi kenapa kita harus mengerti query-nya dulu? Nah, itu karena nanti kita misalkan ada suatu query-nya error. Yang ini misalkan nggak bisa jalanin. Nah, otomatis kita harus coba jalanin secara manual di sini. Oke, Jalanin secara paham. manual di sini query-nya. Apa sih yang salah dari query ini gitu. Misalkan kita mau ngambil select bintang from query-nya udah banyak. Misalkan query-nya kayak gini. Sorry. Jadi kayak nge-trace gitu ya, bro? Iya betul, gunanya kita untuk Ya. nge-trace kayak gitu, untuk nge-trace yang mana yang nggak jalan. Fungsi-fungsi. Oh. Paham. Oh, nanti Gitu. kelihatan kalau misalnya ada yang gagal, bro. Ada keterangannya ya. Oh, ini nggak jalan Ada. di sini. Nih, contohnya Oh, kayak gini. Misalkan contoh, kita bro. mau kasih where ID kolom yang nggak ada where misalkan apa umur sama dengan 15. Nah, nanti ketika kita jalanin di sini, dia bakal kelihatan tidak ada kolom Oh, umur di iya where bener. box gitu. Tapi kalau misalkan kita di aplikasi di real world kayak gini, dia nggak akan munculin error message kayak gitu. Dia akan munculin error message kayak gini. Buat validasi ngeceknya ya. Oh, paham. Nah, makanya nanti ketika kita jalanin di sini, ini kita bisa dapetin hasil query yang bakal nanti dieksekusi ke database-nya gitu ya. Hasil query ini nanti kita coba eksekusi di sini. Apa sih yang error gitu? Apa sih yang salah gitu? Oke, paham. Nah, kalau misalkan nanti select bintang from ini, terus ternyata datanya yang kita mau ambil itu nggak sesuai gitu. Kenapa kita mau ID 3 tapi ternyata yang keambil 4? Nah, kita bisa debug di sini gitu. Oh, nanti bisa ketahuan ternyata ada join yang salah misalkan. Ternyata kita salah, tabelnya salah. Nah, itu kegunaannya untuk kita memahami dulu ininya gitu, query-nya. Oke, mantap. Nah, ada juga Nanya yang lagi, nanti, bro. boleh gimana ya? Boleh, dilanjut dulu, sorry. Ada lagi nanti dalam aplikasi ini karena ini frameworknya itu kan Nest.js itu framework ya, type ORM itu Entity Relation Manager. Ada terkadang yang emang belum memenuhi apa ya, kebutuhan yang di SQL-nya. Contoh misalkan nanti di SQL ada transaction, ada select yang spesifik banget lah gitu, yang kita nggak bisa tulis di aplikasi gitu ya. Nah, itu kita bisa tulis plain query-nya. Kayak misalkan kita langsung menuliskan query-nya di sini gitu. Misalkan di sini nggak ada sih. Nanti kita mau ngambil data tapi kita nulis di sini misalkan this db execute query-nya apa, select bintang from employee. Contohnya gitu. Ini ada juga yang kayak gini gitu. Kok bisa gitu? Ada juga beberapa kasus yang memang harus custom gitu. Yang harus kita tulis sendiri gitu. Contohnya kalau di sini belum ada sih contohnya. Ya gitu kira-kira kegunaannya. Gimana Her? Tadi tuh apa ya? Oh iya, jadi sebenarnya yang The Beaver itu nggak cuma ini aja kan, bro? Sebenarnya ada select from where atau ada lagi, masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Ini Masih cara banyak ya? masih banyak banget ini where select aja nggak cuma sampai sini. Ini bisa sebulan kita belajar select. Oh iya, iya. Tapi yang paling Siap. simpel aja dulu kita belajarnya kayak gini aja dulu ya. Oke, siap. Kawan. Jadi udah boleh tuh. Mungkin untuk SQL ini kita nggak akan terlalu banyak belajar. Kita cuman Kenalan.
pengenalan aja gimana caranya mengeksekusi query di database, pengenalan database itu apa, table itu apa, gimana cara gampangnya kita membuat table, gimana caranya kita mendefinisikan primary key itu apa, itu udah pada ngerti kan ya? Ya. Ya. Kolom itu apa, oke. Nah, mungkin nanti selanjutnya kita langsung belajar ke Nest.js-nya untuk di backend-nya dulu. Nanti kita dari database yang udah kita buat ini, employee, nanti kita bakal mengoperasikan yang namanya CRUD. CRUD itu create, read, update, delete. Gitu. Oke, untuk sebelum penutupan atau ada yang mau tanyain dulu nggak? Cukup? Cukup. Kalau dari diriku sebentar. Oke. Itu aja sih. Ini mah untuk pengenalan ke database aja dulu. Nanti mungkin besok atau kalau ada waktu lagi next kita langsung belajar Nest.js-nya. Tapi kayaknya besok mah libur dulu Senin ya kayaknya. Siap, aman, dipahami. Ya. Enemy racing. Oke. Orang rek touring heula. Yan ayo touring Yan. Jadi mana? Jadi tanggal 1 ayo. Kemana? Ke Jogja nggak? Jogja aja. Sama-sama Ana jadi. Nggak tahu Ana mah nggak tahu. Yang pasti mah Ya tuh. Sama ayang pasti. Prepare lu atuh. Mio, bawa Mio. Iya, bawa Mio. Nanya. Uang. Pakai beat lah. Tinggal ini. Beat racing ngeri. Abis Bro, izin dulu ke belakang, Bro, izin dulu ya, Bro, ke belakang, Bro. Aduh, nggak kuat. Siap. Nano? Bis basket mana ya? Sih haredang ini panas kieu. Apa? Sok mana sambil belajar aja diingat-ingat lagi yang kemarin, variabel, objek, array, function, kelas. Mana coba lihat. Mana? Oh, belum bikin. Jadi mana tapi belum fully resign di sana ya? Hah? Udah, terus mana? Udah masih kerja nggak di sana? Anjir. Naon tah? Loba duit nak. Tapi lamun maneh resign ge project kan gitu mah masih tetap bisa jalan kan? Pasti ka maneh tapi eta teh. Tapi udah ada pengganti manehnya belum? Nah, capek. Kan guys nah padahal mah anjir. Hah? Enggak, share screen mah enggak. Belum share screen. Anjir. Itu buat sekolah itu teh atau buat rumah sakit anjir?
Heeh. Oh, terus mana nyokotnya sabaraha? Sa-M nyokotna mana? Sabaraha sekali project itu? 3M 10%-nya 300 juta ini. Oh, oh, jadi mana nawarin gitu. Ngeunah anjir. Aing geus kitu. Oke. Jadi saya tak mau milihnya mau milih CV mana atau langsung ke ini gitu. Percaya apa ke mana? Hmm, sama mana harganya di markup. Hasil. Oh, tapi ya nanti harga dari si vendornya lebih murah gitu. Oh, lumayan atau gede anjir. Tapi mana ngasih juga ke marketing yang enggak. Anjir. Nah, nah nggak mungkin teh kenapa sih? Karena